"Mas, mau minum?" pintaku pada Mas Bayu ketika kami mengunjungi rumah mertua. "Ya, bentar yang." Mas Bayu pun bangkit dan beranjak ke dalam. Tidak lama, dia sudah kembali dengan segelas air minuman di tangannya. "Mau puding enggak?" tanyanya kemudian. "Mau," jawabku tanpa beranjak dari sofa. "Sebentar, Mas ambilkan." Mas Bayu pun masuk lagi ke ruang tengah. Sedangkan aku kembali fokus ke layar ponsel. Aku sedang bertransaksi di sana. Ada tas raju cantik yang menarik perhatianku. "Ambil sendiri, Riz. Ini rumahmu juga. Jangan kayak tamu gitu." Tiba-tiba ibu mertua menghampiri. "Gak apa-apa, Bu." Mas Bayu datang dengan sebuah piring kecil di tangan. "Gak pantas dilihat orang. Bukannya suami yang dilayanin, ini malah istri yang dilayanin." Aku terdiam, ada yang terasa nyeri di hati. Kenapa ibu tega berkata begitu? Salahku apa? Itulah kenapa aku malas kalau main ke sini. Mas Bayu menyuapku sepotong kecil puding ke mulutku. Aku pun menyambutnya. "Enak?" tanya Mas Bayu. Enak banget." "Ibu memang pintar bikin kue. Nanti kamu belajar sama dia ya." "Tapi aku belum pernah bikin. Takutnya gak seenak buatan ibu," kilahku. "Ya sudah, kalau pengen puding lagi, nanti kita minta ibu saja bikinin lagi," ucap Mas Bayu. Mas Bayu pun menyodorkan sepotong kue di mulutku. Aku sudah membuka mulut. Tiba-tiba ibu masuk. Sekilas kulihat matanya mendelik. Kututup lagi mulutku. "Kenapa?" tanya Mas Bayu. "Udah kenyang," jawabku, sambil menahan supaya air mata tidak keluar. Bukan hanya sekali itu. Ibu selalu saja bersikap sinis kepadaku, memprotes apapun yang kulakukan. Apalagi ketika kami baru menikah dan tinggal di sini. Setiap hari hanya muka masam yang diperlihatkannya padaku. Setiap pagi mengomel entah apa yang dipermasalahkannya. Beruntung Bapak tidak sama. Beliau paling hanya diam. Apalagi Mas Bayu. Dia selalu membesarkan hatiku. Kalau semuanya akan baik-baik saja. Hingga suatu hari aku sudah tidak tahan lagi. Ketika Mas Bayu pergi bekerja, aku kembali masuk kamar. Karena tidak seperti biasanya, aku bangun subuh dan membantu ibu membereskan dapur. Karena malamnya ada tamu bapak yang berkunjung dan mereka makan-makan. "Jangan tidur lagi. Bantu ibu beresin teras depan. Masih berantakan," ucap ibu mertuaku. "Tapi Bu, kenapa? Gak mau?" Ibu menatapku tajam. Aku menunduk. "Risti, kamu ini sudah jadi istri. Harusnya belajar menjadi istri yang baik. Mengurus rumah dan melayani suami dengan baik. Bukan cuma layah-layah setiap harinya. Apa gak bosan di dalam kamar terus? Sekalinya keluar cuma buat jalan-jalan keluar. Gak pernah mikirin kerjaan rumah, bebenah, masak. Kau mau jadi istri macam apa?" Tanpa bisa dibendung, air mataku mengalir membasahi pipi. "Nangis saja nangis, nanti ngadu sama Bayu," bentak ibu. Duh Gusti, kenapa hamba diberi menantu macam gini? Lanjutnya sambil berlalu ke depan. Aku berlari masuk kamar, menumpahkan segala sesak di dada. Perkataan ibu benar-benar menyakitkan. Memangnya aku ini menantu macam apa?
Ibu sepertinya tidak suka sekali. Kejadian itu tidak ku beritahukan sama Mas Bayu. Aku tidak mau nanti Mas Bayu dan ibu jadi berantem. Aku hanya mengajak Mas Bayu buat mengontrak rumah. Tidak apa-apa, hanya rumah kecil juga. Yang penting tidak ada orang yang selalu mengomentari kebiasaanku. Kupikir hidup kami jadi lebih tentram setelah pisah rumah. Nyatanya tidak selalu. Seperti suatu hari, ibu menginap di rumah kami. Pagi-pagi sudah mengomel karena melihat piring kotor yang masih berserakan di dapur. Omelannya semakin menjadi ketika Mas Bayu yang membereskannya. "Kerjaan istrimu apa? Apa tiap hari begini?" tanyanya. Aku tenggelamkan kepala di bawah bantal. Tidak mau mendengar ucapan lain yang pasti menyakitkan. Perempuan itu harus bangun lebih dulu, menyiapkan keperluan suami untuk berangkat kerja. Bukannya bangun siang, semuanya malah sudah beres. Tinggal duduk sambil sarapan. Omel ibu ketika kami sedang sarapan. Aku menunduk. Tiba-tiba tenggorokan rasanya tercekak. Mas Bayu mengusap punggungku seperti ingin menguatkanku. "Risti kan baru, Bu, masih belajar jadi istri. Nanti juga dia seperti ibu. Jadi istri dan ibu yang baik," bela Mas Bayu. "Kalian nikah sudah 5 bulan. Harusnya sudah bisa menyesuaikan. Jangan samakan dengan kebiasaan sebelum nikah. Kamu gak capek? Sebelum bekerja harus rapi-rapi rumah dulu. Bahkan mungkin pulangnya juga. Kerjaan Risti apa? Masa enggak? Cuma pesen catering. Nyuci enggak? Tinggal panggil laundry buat jemput dan antar baju-baju kalian." Cerocos mertuaku. Mas Bayu terdiam, apalagi aku. Tidak ada keberanian menjawabnya. Bagaimanapun aku harus menghormatinya karena dia ibu dari suamiku. Yang berarti ibuku juga. Ya, meskipun ucapannya sangat menyakitkan. Memang apa salahnya dengan sikapku? Toh Mas Bayu tidak protes. Justru itu tanda sayangnya dia sama istri. Dia gak mau kalau aku kecapean. Dia gak mau kalau aku terluka karena harus masak. Karena harus mencuci piring. Kalau piringnya pecah terus melukai tanganku, siapa yang sakit? Aku. Mas Bayu hanya ingin aku hidup nyaman di sampingnya. Makanya dia tidak pernah membebaniku dengan pekerjaan-pekerjaan rumah. Kerjaanku hanya main, lihat sosial media, jalan-jalan, dan belanja. Namun entah kenapa orang-orang memandangku sinis. Seperti para ipar dan tangga, apa mereka iri karena suami mereka tidak sesayang Mas Bayu kepadaku? Ya, aku melihat mereka sangat sibuk dengan pekerjaan rumah. Harus bebenah, nyuci, masak, dan masih banyak lain. Belum lagi yang sudah mempunyai anak. Setiap harinya hanya diisi oleh rutinitas yang sangat menguras tenaga. Hingga tidak ada waktu untuk menyenangkan diri sendiri. Aku tidak mau seperti itu. Menikah adalah untuk berbahagia, untuk disayang dan dicintai pasangan, bukan dijadikan pembantu yang harus mengerjakan segala macam. Lagi pula, aku tidak terbiasa mengerjakan semua pekerjaan itu. Seharusnya mereka tidak usah iri. Jalani saja hidup masing-masing. Bukan salahku jika suami mereka tidak bisa memanjakan istri-istrinya. Itu sih derita mereka. Dan kebahagiaanku karena aku diberi suami yang sangat sayang dan cinta pada istrinya. Ya, bagiku yang penting Mas Bayu mau menerimaku apa adanya,
seperti aku yang bisa menerimanya apa adanya. Ini ceritaku, mana ceritamu?